Apa keadaan daruratmu? Seorang pengguna TikTok, Brandy Nicole, bekerja di pengiriman bantuan 911 di Atlanta, negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Dia mengatakan selama 6 tahun bekerja di sana, dia mendengar suara-suara aneh dan bunyi gantungan benda jatuh adalah sesuatu yang biasa terjadi di sana. Akan tetapi, baru-baru ini kejadian-kejadian di sana sepertinya telah meningkat tanpa alasan yang jelas. Brandy mulai merekam beberapa kejadian-kejadian tersebut dan mempostingnya di TikTok. So I'm just sitting at work and I hear things fall in the lobby. Not sure. And the lights are off. They were on. Oh, and they're on now. All right, yeah, I'm gonna be done with that. Oh, nope, I'm done. Oh, what was that? So I'm at work again. Poulter's acting up as we're now referring to her. Maybe it's somebody. I don't know. Nobody should be here. There's literally no one here. Biasanya para pekerja 911 atau 911 di kota kecil bekerja pada shift malam sendirian tanpa adanya teman. Brandy mengatakan kalau dia sedang sendirian saat itu dan gak ada penjelasan untuk rentetan kejadian di tempat dia bekerja. So, since y'all thought I was doing the lights, let me show you these. This one does nothing. This one turns on this extra light. So. Kemudian di suatu malam, kejadian aneh di kantornya Brandy membuat dia benar-benar ketakutan. So, y'all have been following my Poulter diaries here lately. So I'm pretty sure there's something standing in the doorway to the break room. Am I crazy, or is that somebody standing there? Do y'all see that? Suatu siluet orang muncul dan melihat ke arah Brandy. Awalnya Brandy nggak terlalu yakin itu merupakan siluet orang atau bukan. Lalu saat sosok misterius siluet itu bergerak, si Brandy pun berteriak dengan kencang. Lalu Brandy menjelaskan di kolom komentarnya kalau dia memanggil petugas untuk mengecek apakah ada seseorang di sana, dan si petugas itu pun tidak menemukan siapapun di ruangan itu. Hey guys, this is just an update to let you all know that I'm okay. Back at work today, but I'm no longer working by myself. I have someone here with me. Everything's been fine so far. We haven't had anything today, so and here we go. What was that? What? It came from the hallway. Oh my god. No. Oh my god. Jadi apakah kantor pengiriman bantuan 911 atau 911 tempat Brandy bekerja berhantu? Atau ini semua hanyalah hoax? Kalian yang putuskan. Di ujung mata. Video kali ini datang dari sebuah channel YouTube yang bernama Other Studios. Seorang laki-laki bernama Cody yang tinggal di kota Oxford, Carolina Utara. Dia mengatakan kalau di dalam rumahnya sering terjadi sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Lampu-lampu mulai berkedap-kedip dengan sendirinya,
Lalu dia mendengar suara dari benda yang bergerak di dalam rumahnya. Cody benar-benar ketakutan dan mulai merekam video pendek untuk dikirim kepada pacarnya tentang kejadian-kejadian tersebut. Pada akhirnya Cody pun tidak tahan untuk melanjutkan rekaman. Cody pun keluar dari rumah itu untuk beberapa saat dari semua kejadian barusan yang terjadi di rumahnya. Setelah mengambil jeda dan mengumpulkan keberaniannya lagi, Cody pun melangkah masuk ke dalam rumah itu untuk melanjutkan rekaman sebelumnya. Apa yang dia tangkap benar-benar menakutkan. Nope. Pintu-pintu lemari di dapurnya terbuka dengan sendirinya, dan sebuah kursi jatuh di sebelah kanannya. Tapi yang paling menakutkan dari semuanya, ada sebuah wajah yang menatap ke arah Cody dari sudut kanan atas sebuah pintu di rumahnya. Cody sangat terkejut saat dia melihat rekamannya itu. Sampai hari ini, Cody tidak tahu apa atau siapa si pemilik wajah ini. Jadi, apa pendapat kalian tentang video ini? Kalian bisa lihat video lengkapnya di channel YouTube-nya Other Studios. Para skeptik. Di channel YouTube Finders Keepers History Seeker, dua orang yang bernama Matt dan Andy suka menjelajahi tempat-tempat yang terbengkalai dan mencari hal-hal baru di sana. Perlu diingat bahwa mereka berdua ini skeptik, yaitu mereka tidak percaya sama sekali tentang hantu atau hal-hal berbau gaib lainnya. Sampai di video yang satu ini, mereka mengeksplorasi rumah peternakan yang terletak di kota Doncaster, Inggris, yang diperkirakan telah dibangun pada tahun 1800-an. Cerita lokal mengatakan kalau si pemilik bangunan mengakhiri hidupnya menggunakan tali pada balok kayu di salah satu bangunan di sana. Di videonya, mereka hanya mengeksplorasi dengan santai dan kebanyakan tertawa di video mereka. So, Andy has literally just almost died. Whatever it is, I'm just going to carry on filming you a minute just because I have a feeling you're going to fall. you're gonna fall to me death. And I want to get you on you being framed. Don't really matter to me. You know what I mean? Got the balance. Go on. Just to show you where he would have fallen. Oh, Andy, I can see something good already. It's our good old favourite. It's the cellar. I think it's going to be a bit of a tight squeeze down here. Only for you, Paul. And I do apologise, viewers, if you get to see my arse for about the millionth time. It's become a regular occurrence. Bit of a celebrity, I think, got asked now, Matt, to be honest. Yeah. Oh, God. Oh. Oh, there it is, look. Full moon. My part moon. Hello. Oh, Jesus. So your hand shook a little bit. You haven't fallen through the floor, have you? Wow. Yeah. Could probably get in through that window, but I don't trust it down there. Hey! Hey! You can get in down there then. Andy seems to have disappeared. It took me ages to get up. I'm guessing he's probably in here. Let's have a look where he is. Hey! I'm out with that bath! Do you mind? So this guy's... it's a nice posh corner bath from 1993 by the looks of things. Oh dear, what the friggin' hell is going on here? Jesus Christ, scared me to death. Absolutely unbelievable. Setelah Matt dan Andy mengupload video barusan di channel mereka,
Mereka kaget karena banyaknya komentar yang mengatakan kalau mereka sedang diawasi oleh seseorang atau sesuatu selagi mereka mengeksplorasi tempat itu. Seseorang atau sesuatu yang mereka tidak lihat. Perhatikan videonya baik-baik. So yeah, we've just made our way back down there, back through the beams where all the pan tiles are. I'll just quickly show Andy the kestrel, and then we'll make our way around. There's some massive there should have been some massive buildings up that side, but so yeah, it's just a bit further up there. It's Oh yeah. Dua orang ini benar-benar tidak menyadari kalau ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari salah satu bangunan di rumah peternakan itu. Sosok itu terlihat menggunakan baju hitam dan wajahnya hanya hitam kelam tanpa adanya mulut atau mata. Setelah itu, Matt dan Andy mendatangi ruangan di mana sosok hitam tadi muncul. Tapi nggak ada seorang pun di sana. Setelah mereka kembali ke halaman di luar, videonya menunjukkan sesuatu yang akan membuatmu merinding. They're becoming more and more of a liability. right. Let's go to the main house, I think. Si sosok hitam misterius tanpa wajah ini kembali muncul, dan yang ini benar-benar dekat dengan mereka. Sosok ini hanya diam dan menatap mereka. Mereka berdua mengatakan mereka benar-benar tidak tahu kalau mereka sedang diawasi dan tidak melihat siapapun saat merekam video itu. Biar aku ingatkan lagi kalau mereka berdua ini skeptik dan tidak percaya dengan hantu atau hal-hal gaib lainnya. Tapi kejadian ini membuat mereka menulis di kolom komentar video itu dengan "ini menakuti kami". Jadi apa pendapat kalian tentang video ini? Apakah sosok ini merupakan pemilik rumah peternakan yang bunuh diri di sana dan masih mengawasi rumah peternakannya? Kalian bisa melihat video lengkap eksplorasi barusan di channelnya Matt dan Andy, Finders Beepers, History Seekers. Bisikan. Di channel YouTube Archivo Extinto yang berasal dari Meksiko, Kevin dan kameramennya Fabio merupakan pemburu hantu. Kali ini mereka akan mengeksplorasi sebuah makam di negara Meksiko. Yang menyedihkan dari makam ini ialah makam ini kebanyakan diisi oleh jasad anak-anak kecil. Si pengurus makam percaya kalau makam ini benar-benar berhantu. Dia mengatakan kalau dia sudah menjadi pengurus makam itu selama 2 tahun. Selama itu juga dia mengaku telah mendengar suara-suara dan melihat hantu anak kecil berlarian di antara nisan-nisan di sana. Selagi Kevin bercerita tentang pengalaman menakutkan si pengurus makam itu, Kevin dan kameramennya diganggu. Él ya lleva aproximadamente 2 años trabajando en este lugar y nos cuenta que en todo este tiempo ha tenido manifestaciones, incluso en donde él duerme. Nos comentaba que le han bajado. ¿Qué pasó? No sé, güey, no mames. ¿Se escuchó? Sí. No sé, no lo ¿Fue como un quejido? Sí. Selagi Kevin tengah bercerita tentang si pengurus makam tersebut, ada suara samar-samar anak kecil terdengar dari belakang kameramennya Fabio. Fabio lalu berbalik ke arah suara itu, tapi nggak ada seorang pun di belakangnya. Selanjutnya, Kevin menanyakan langsung ke arwah anak kecil yang ada di sana, dan aktivitas paranormal di sana menjadi lebih aktif. Niño, si quieres jugar, no seas mamón, güey. A tu lado, a tu costado, sí. Hacia allá se escuchó, güey. Se escuchó hacia allá. No mames, cabrón. Aquí, güey. Otra risa. Fue otra risa, güey.
Meskipun mereka ketakutan, Kevin, si host Archivo Extinto, mulai menantang roh atau arwah anak kecil di makam itu, berharap sesuatu terjadi. No tengo miedo absoluto. Te pido que te manifiestes. No seas mamón, güey. Allá, acá. Fue acá abajo como... Acá abajo, güey. No mames. Alguien corrió, güey. ¿Escuchaste? Corrió, güey. No mames. Dime qué es lo que quieres, niño. Vete a la chingada. Mames, Kevin, ya vámonos. Kevin, ¿Qué ¿oíste? chingados? Si kameramen mereka, Fabio, merasa benar-benar ketakutan dan hanya ingin keluar dari makam itu. Selagi mereka keluar dari makam itu, Fabio memutar kameranya untuk yang terakhir kali dan menangkap sesuatu yang lumayan menyeramkan. Un cementerio lleno de actividad, repleto de manifestaciones paranormales, muchas energías, mucha energía vagando por todas las tumbas, por todo el sitio, tratando de jugar. Apakah kalian melihatnya? Selagi Fabio memutar kameranya untuk mengambil keseluruhan makam di sekitar mereka, sesuatu nampaknya berdiri tepat di belakang mereka. Bayangan hitam nampaknya mengikuti mereka selagi mereka meninggalkan makam itu. Fabio mengatakan tidak melihat penampakan itu saat itu. Viewer mereka mengatakan kalau ini merupakan arwah anak kecil yang dikubur di sana. Tapi, apa yang kalian pikirkan tentang ini? Kalian bisa melihat investigasi penuh mereka barusan di channel YouTube mereka, Archivo Extinto. Sementara itu di TikTok. Seorang pengguna TikTok, Sabrina Lozito, tinggal bersama pacarnya Christopher dan kedua anak mereka di kota Bayville, New Jersey. Si keluarga ini mengaku kalau di rumah itu terkadang terjadi kejadian paranormal. Itu mungkin terjadi karena sejarah tentang rumah ini seperti cerita yang ada di film-film horor. Rumah ini dulunya pernah dipindahkan dan diletakkan tepat di atas sebuah kuburan tua yang mana sisa dari kuburan tua itu belum dipindahkan. Kalau itu masih belum cukup, Sabrina juga mengatakan ada seorang laki-laki tua yang meninggal di rumah itu tepat sebelum mereka pindah ke sana. Jadi suatu malam Sabrina dan pacarnya sedang menonton sebuah film. Ketika itu anjing mereka mulai ketakutan tanpa alasan yang jelas. Dan sesaat setelah itu, mereka mendapatkan notifikasi dari kamera CCTV mereka kalau ada gerakan di belakang rumah mereka. Mereka cepat-cepat ke belakang untuk mengecek kalau ada seseorang di sana. Lalu, apa yang mereka temukan malah sesuatu yang lain. My video camera was recording and no one was out back. Took a look, no one was out back. Check this out. Watch in between the square. Mainly watch this spot right here. You can see a shadow up here. Boom! And no one's there. And then you see this little orb right here. And then you keep- watch. Babe. Look at that. No one's out back. It just sits there too. It does. It just sits right there. And you can see the whole shadow, like a That's person. nuts. I don't know how long it sits Goes there away. for. Or goes away, comes back. Now watch, the person's gonna disappear. It's like they're just boom. Boom, gone. Suatu bayangan aneh muncul entah dari mana. Dan ada sebuah orb atau cahaya yang melayang di halaman belakang rumah mereka. Sabrina dan Christopher mengatakan kalau mereka cepat-cepat mengecek halaman mereka itu.
Tapi tidak ada seorang pun di sana. Setelah memposting video mereka di TikTok, ada beberapa orang yang ragu mengatakan kalau itu hanya bayangan seseorang yang berdiri di sana dan memegang sebuah senter. Lalu si pasangan itu memposting sebuah video lainnya untuk membuktikan kalau itu bukanlah seperti yang mereka pikirkan. So Sabrina's standing there. Alright, walk outside real quick. No, she has no shadow. Shut the light off. And do it. Alright, walk over there. No shadow. Look at that shit. Jadi, apakah CCTV mereka menangkap sesuatu yang paranormal di kameranya, atau ini semua hanyalah settingan? Satu lagi dari pengguna TikTok yang bernama Gabriel dan temannya Ashley, yang melakukan perjalanan untuk melihat sebuah rumah sakit jiwa yang sudah ditinggalkan di kota Cedro Woolley, negara bagian Washington. Bangunan itu pertama kali beroperasi di tahun 1912 dan merupakan sebuah rumah sakit jiwa yang bisa dibilang terlalu ekstrim untuk para pengidap gangguan mental. Lalu pada 1973, rumah sakit jiwa ini dipaksa ditutup. Di saat Gabriel dan Ashley sedang mengelilingi tempat itu, sesuatu pun terjadi. Sesuatu yang benar-benar mengejutkan mereka berdua. Ashley. Kemungkinan ada seseorang yang sedang dalam bahaya. Gabriel mengatakan kalau dia langsung menelpon 911 atau 911 setelah dia mendengar suara teriakan yang aneh ini. Tapi di saat dia telah memposting video ini di TikTok, salah satu viewernya mengatakan penjelasan tentang video itu untuk menenangkan Gabriel dan temannya. Si viewernya bilang kalau di sana terdapat rumah sakit jiwa lainnya yang masih beroperasi sampai hari ini. Kalau kita melihat Google Map, memang benar adanya kalau di dekat sana terdapat rumah pengobatan bagi para pengidap gangguan mental. Akan tetapi, itu tidak sedekat yang kalian bayangkan berdasarkan jelasnya suara teriakan tersebut. Di mana Gabriel dan Ashley berdiri itu sekitaran 800 meter ke rumah pengobatan itu. Di antara jarak itu terdapat dua kotak pepohonan dan sungai kecil di tengah-tengahnya. Serta ada satu perumahan di antara Gabriel, Ashley, dan rumah pengobatan itu. Pertanyaannya, apakah benar suara teriakan wanita ini terdengar sampai sejauh itu, melewati semua objek-objek ini, dan masih terdengar dengan sangat amat jelas? Apakah Gabriel hanya mendengar suara teriakan dari pasien rumah pengobatan itu, atau ini merupakan sesuatu yang lain? Beritahu aku pendapat kalian.